فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat dari Bukhari Muslim juga seperti ini, masih terkait dengan number sebelumnya 1158. Yusalli rak'atail fajr. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat fajar, yaitu sebelum sholat subuh itu, idza sami'al adzan, jika telah mendengar adzan. Ia mendengar adzan, menjawab, berdoa, kemudian sholat 2 rakaat itu. Setelah doa adzan, kemudian sholat 2 rakaat fajar itu. Fayukhaffifuhuma, beliau meringankannya. Hatta aqul, sehingga aku bertanya, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an, apakah Rasulullah membaca di kedua rakaat itu Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan apa yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi di dalam matanya, di dalam babnya, yaitu meringankan 2 rakaat fajar, tidak membaca panjang-panjang, tidak berdiri panjang-panjang dan seterusnya. Kalaupun sujud untuk diisi doa ya jangan panjang-panjang, karena Rasulullah meringankannya, memperpendeknya. Dan juga menjelaskan yaitu waktunya, wa bayani waqtihima, waktu 2 rakaat fajar bila, yaitu setelah selesai azan, jangan sebelum azan. Ada pertanyaan, kalau kita sudah mendengar satu azan tapi belum mendengar azan di masjid lain, padahal rumah kita dekat dengan beberapa masjid istilahnya misalkan, lalu di bagian yang mana kita mengerjakannya? Ulama mengatakan boleh, dan memang boleh. Kita sudah mendengar satu adzan, boleh kita sholat 2 rakaat fajar tadi, walaupun masjid-masjid yang lain mungkin belum adzan misalkan. Yang penting kita sudah tahu ini sudah waktunya dan sudah mendengar adzan. Kecuali kalau sama sekali tidak mendengar adzan tetapi kita tahu ini sudah masuk waktu, tak masalah untuk kita mengerjakan sholat. Yang penting sudah masuk waktu untuk mengerjakan qobliyah fajar itu. Baik. Nah, disebutkan di sini Rasulullah meringankannya, menunjukkan 2 rakaat fajar itu lain dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail memang disunahkan untuk memperpanjang qiraah, memperpanjang rukuk dan sujud seperti yang Nabi contohkan. Baik. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, wasabbihu lailan tawila, bertasbihlah untuk Allah di malam secara panjang, yaitu di malam yang panjang, membacanya panjang-panjang. Tapi untuk qobliyah subuh, maka ini diringankan. Dan ini adalah bagian dari pendidikan jiwa. Kalau terus-menerus panjang di berbagai aktivitinya, boleh yang susul menyusul, boleh jadi jiwa akan letih, jiwa akan lemah, jiwa akan malas. Sementara jiwa manusia ma'ruf lebih suka kepada ada ahwal batalah, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Jiwa manusia itu cenderungnya kepada ada'ah, yaitu bersantai-santai, wal batalah, yaitu bermalas-malasan. Itu asal dari batalah adalah apa? Menganggur, ya lebih suka diam saja, diam dari ketaatan. Tapi ammaratun bisu, memerintahkan pada yang buruk. Untuk melatih jiwa maka perlu terkadang laju, terkadang melambat, terkadang banyak, terkadang sedikit. Ketika qiyamul lail membaca panjang. Kemudian ketika qobliyah subuh membaca pendek saja. Kenapa? Karena dalam sholat subuh disunahkan membaca panjang, biar jiwa tidak bosan. Kenapa panjang terus-terus? Alhamdulillah ada sela-selanya, disela-selai dengan bacaan pendek, yaitu di qobliyah subuhnya. Sehinggalah saya mengatakan, ini kata sebagian ulama min babil mubalaghah, yaitu Rasulullah memendekkan sampai macam mana memendekkannya, sehingga saya mengatakan, yaitu bertanya-tanya, hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah di 2 rakaat itu?
Dan ini menunjukkan bahwasanya pembacaan Al-Fatihah itu di setiap rakaat, tidak seperti pendapat sebagian Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah. Sejumlah dari mereka, bukan hanya sedikit sebenarnya, banyak dari mereka berpendapat membaca Al-Fatihah itu rukun untuk satu sholat. Jumhur mengatakan rukun untuk apa? Satu rakaat, yaitu di setiap rakaat. Dan itulah yang betul, sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an tentang orang yang sholatnya buruk, dan Nabi mengatakan apa itu, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau kemudian sholat lagi karena engkau belum sholat, sampai 3 kali. Nah, kemudian ketika dia minta Nabi untuk mengajarinya, maka Nabi menyebutkan apa itu, yang intinya yaitu ketika berdiri, bacalah apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Dalam riwayat Abu Dawud yaitu bi ummil Quran, membaca Al-Fatihah, dan Fatihah mudah. Di akhir pengajaran itu Nabi mengatakan ij'al dzalika fi kulli rakaah, jadikan itu di setiap rakaat. Jadi di setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Dan ini sudah ma'ruf di kalangan para sahabat, sampai Aisyah menanyakan, oh ini Nabi sholatnya pendek, ini beliau membaca Fatihah tidak di dalam 2 rakaat itu? Menunjukkan ma'ruf bahwasanya di setiap rakaat memang membaca Al-Fatihah. Cuma saking pendeknya sampai Aisyah ragu-ragu, yaitu mempertanyakan. Tentunya jawabannya adalah membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah memang dia adalah rukun di setiap rakaat. Tapi kenapa Aisyah sampai menanyakan sependek apa itu? Ma'ruf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat itu, membacanya memang perlahan-lahan, seperti di dalam hadis Ummi Salamah, karena qiraatuhu madan, yaitu membacanya panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam hadis itu, menunjukkan perkatanya itu membacanya perlahan-lahan, yang panjang ya panjang, yang ada mat ya mat tentunya, yang tidak mat ya tidak mat. Nah, boleh jadi karena Rasulullah biasa membaca perlahan-lahan, sehingga Al-Fatihahnya juga perlahan-lahan macam itu. Ketika Rasulullah membaca agak cepat, seakan-akan oh ini tidak membaca Al-Fatihah, tetap membaca, tetap memenuhi hak-hak setiap hurufnya, tetapi tidak sepanjang yang dibaca di dalam sholat-sholat yang lain. Tetap wajib membaca Al-Fatihah, tetapi tidak dibaca, boleh jadi dengan apa? Dengan tartil, tetapi agak cepat sedikit. Tartil dalam artian agak panjang. Surah surah nanti akan disebutkan di muka surat berikutnya, insya Allah, tentang muka surat berikutnya. Iya, surat yaitu apa? Surah apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian ini sekedar menunjukkan betapa ringkasnya dan pendeknya sholat Nabi di 2 rakaat itu dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Tapi tetap tentunya membaca Ummul Quran, dan Al-Fatihah dipanggil Ummul Quran karena dia memang seakan-akan menjadi semacam khulasah, kesimpulan dari Al-Quran. Semuanya ada di Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, seluruh kitab suci itu telah disimpulkan semuanya di dalam Al-Quran. Semua kebaikan dari kitab suci sudah ada di dalam Al-Quran, dan seluruh isi Quran itu disimpulkan, kesimpulannya, poinnya ada di dalam Al-Fatihah. Dan seluruh ayat Al-Fatihah yang 7 itu poinnya ada pada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Intinya beribadah pada Allah dengan ikhlas, dengan tauhid, dan juga sekaligus hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yaitu mohon bantuan kepada Allah, dan seterusnya. Intinya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian lagi adalah untuk kemaslahatan para hamba. Allah tak perlu kita, tapi memang iyyaka na'budu itu adalah untuk Allah. Intinya Al-Fatihah memang induk dari Al-Quran. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat dari Imam Muslim, kana yusalli rak'atail fajr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 2 rakaat fajar idza sami'al adzan, jika beliau mendengar adzan, wa yukhaffifuhuma, dan beliau meringkasnya,
yaitu membaca atau mengerjakannya secara takhfif, yaitu meringankan, tidak sepanjang, tidak seberat bacaan ketika di sholat ketika qiyamul lail misalkan, dan jauh tidak, dan memang tidak sepanjang sholat subuhnya itu sendiri. Kalau sholat subuhnya jelas terkadang sampai 100 ayat dan seterusnya terkadang. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, idza tala al-fajr, jika fajar telah terbit. Nah, ini umum. Apakah kita mendengar azan atau tidak? Kalau kita sudah tahu ini fajar, boleh mengerjakan 2 rakaat itu. Tapi jarang orang menengok fajar, masing-masingnya tengok keluar. Nah, maka orang-orang yang di dalam rumah gimana tahu ini sudah waktu fajar? Mendengar dari muadzin. Nah, begitu mendengar muadzin, memenuhi hak-hak azan, kemudian baru sholat qobliyah fajar itu. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya, karena inti syarahnya sama yang tadi itu. Sekarang masuk ke hadis berikutnya, al-hadisut tasi' wal khamsun ba'dal mi'ah wa alf, 1159. Wa an Hafsata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzin, dahulunya jika muadzin telah mengumandangkan adzan li subuh, untuk sholat subuh, wa ba'da subuhu, dan waktu subuh memang telah nampak. Ini adalah penjelasan yang bagus, yaitu apa? Keterangan yang bagus, pembatasan yang bagus. Jadi sholat subuh memang apabila subuh itu nampak, bukan hanya sekedar dengan pewaktuan yang kita tak tahu apakah pewaktuan itu selalu tepat atau tidak. Sementara terkadang apa? Gerakan matahari itu cepat, terkadang lambat. Matahari ikut kita, matahari ikut Allah Ta'ala, bukan ikut keinginan kita, bukan ikut jadwal kita. Matahari terserah Allah, terkadang siang itu panjang, terkadang siang pendek, demikian pula malam. Jadi harus diperhatikan memang waktu subuh, memang subuh sudah nampak atau belum. Sebagaimana perkara yang terkait dengan subuh, yaitu mulainya puasa dan berakhirnya sahur, yaitu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian makan dan minum, sehinggalah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi agama dibina di atas kejelasan, bukan dibina di atas sekedar apa? Persangkaan. Oh, sudah jamnya sekian pasti sudah, karena ada jam abadi, tak boleh macam itu. Allah Ta'ala dan Rasulnya menyuruh untuk melihat para muadzin, kenapa lehernya paling panjang di hari kiamat? Sebagai balasan, karena di dunia dia suka menjulur-julurkan lehernya, melihat situasi cahaya di timur, melihat mungkin apa keadaan matahari sudah terbenam belum di wilayah barat, dan seterusnya. Bukan sekedar melihat jam digital, tapi memang harus memperhatikan, mungkin 5 hari sekali, 6 hari sekali. Sebagaimana dijelaskan para ulama, tidak wajib tiap hari melihat. Kalau mau melihat itu baik, tapi boleh untuk mungkin 2-3 hari sekali atau 5 hari sekali, baru akan nampak ada perubahan misalkan. Intinya apa? Wabada subuh memang jelas. Bada artinya adalah dhahara, jelas. Jadi agama dibina di atas kejelasan, bukan sekedar tahminat, yaitu persangkaan. Sholat raka'ataini khafifatain, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Ini adalah sifat dari qobliyah tadi. Dan ini seperti pembahasan sebelumnya. Sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, ternyata boleh dicapai walaupun sholatnya itu ringan. Pahala yang sebesar itu dilihat ternyata apa? Didapatkan dengan amalan yang ringan. Tidak perlu sholat yang panjang-panjang. Menunjukkan pahala yang banyak bukan semata-mata karena amalan yang banyak, tetapi kesesuaiannya dengan sunnah. Kalau ikut sunnah walaupun ringan saja, maka pahalanya lebih banyak daripada bersungguh-sungguh tetapi menyelisihi sunnah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam satu riwayat milik Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr. Dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika fajar telah terbit, jadi memang
betul-betul terbukti fajar terbit. Mungkin terkadang Rasulullah melihat atau apa ya, berdasarkan qarinah bahwasanya muadzin telah adzan, dan muadzinnya Nabi memang apa, naik ke rumah sebagian orang, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, bahwasanya Bilal setiap kali mendekati waktu subuh, beliau memang akan naik ke rumah salah seorang wanita Ansor, tentunya dengan izin ya. Baik, betul-betul melihat ke atas, naik ke atas, kemudian melihat-lihat apakah subuh memang qad tolak, telah terbit, yaitu fajar shadiq tentunya, yang membentang dari timur ke barat cahayanya itu, bukan fajar kadhib yang seperti apa itu, dan Abu Sirhan, seperti ekor serigala naik ke atas, tetapi membentang dari barat ke timur, menunjukkan cahaya memang sudah mulai menyebar. Baik. Nah, jika fajar memang telah terbit, terbukti fajar terbit, la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Beliau tidak mengerjakan sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini menunjukkan kalau sudah masuk waktu fajar, tidak ada sholat-sholat yang lain. Ini hukum asalnya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kecuali yang ada udzur, mungkin keletihan, ketiduran. Oh saya belum sholat witir. Boleh sholat witir di situ selama belum dikumandangkan iqamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Pernah para sahabat dan tabi'in di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka menunggu. Karena apa? Sudah subuh, tapi kenapa Ali belum keluar? Nah, kemudian barulah Ali keluar mengatakan, saya tadi sedang sholat witir dan inilah waktu yang terbaik. Dijelaskan oleh para ulama, bukan waktu yang terbaik adalah setelah fajar, jelas habis berarti waktunya kalau fajar. Tapi waktu yang terbaik untuk orang yang ingin mengqadha karena mungkin ketiduran, keletihan atau apa, tahu-tahu sudah adzan. Boleh tak nanti sholatnya adalah waktu duha? Boleh. Tetapi Ali berfatwa, dan boleh jadi ini mendapatkan dari Nabi, waktu terbaiknya adalah sekarang, yaitu secepatnya selama masih ada waktu. Kecuali kalau muadzin sudah iqamat, maka tak boleh tentunya. Harus ikut imam. Nah sekarang Ali sebagai imam, tak mengapa beliau memberi kesempatan bagi orang yang barangkali lupa juga atau tertidur. Nah segera sholat qobliyah, sholat witir 1 rakaat, jangan banyak-banyak. Kemudian sholat qobliyah subuh, baru kemudian mengerjakan sholat subuhnya itu. Tapi kalau tidak ada udzur apa-apa, ya sudah, memang sholat witirnya tentunya adalah sebelum fajar. Tak boleh setelah sudah ada adzan fajar masih sholat qiyamul lail kah atau apa. Kecuali yang ada dawatul asbab, tahu-tahu ini biasanya antara adzan dan iqamat agak panjang, saya baru masuk masjid, tak apa, memilih untuk tahiyatul masjid dulu, tidak mengapa. Baik. Witir itu kalau lepas azan itu boleh buat lagi 1 rakaat. Boleh kalau ada udzur. Kalau tidak ada udzur tak boleh menunda-nunda. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Idza khasyiya ahadukum, apa itu? Sholatul laili matna matna. Fa idza khasyiya ahadukum al-fajr faryaka rak'atan wahidah atau falyutir. Sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian jika salah seorang dari kalian khawatir masuknya waktu fajar, maka sholatlah 1 rakaat. Menunjukkan sholat witir itu adalah sebelum terbit fajar, kecuali yang ada udzur macam tadi, kelupaan atau ketiduran. Nah segera mengqadha. Mengqadhanya adalah 1 rakaat saja. Tetapi kalau waktu duha, qadhanya adalah 2 rakaat. Karena Nabi kalau ketinggalan sholat malam, maka beliau mengqadhanya di waktu duha 12 rakaat. Menunjukkan kalau mengqadha di waktu duha itu harus genap, tidak boleh ganjil. Boleh buat satu rakaat itu kan dah masa subuh tadi ya. Iya, nah itu mungkin masih boleh mengejar 1 rakaat. Yang kedua yang kita tinggal itu boleh buat waktu duha. Ah, betul. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Wallahu